Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sudah menjadi hal yang mutlak dalam era globalisasi saat ini. Pusat Data Nasional atau biasa disingkat dengan PDN menjadi salah satu infrastruktur dasar dalam percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adanya Pusat Data Nasional akan meminimalisir duplikasi data akibat banyaknya aplikasi yang selama ini digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, PDN juga akan membuat pengelolaan data menjadi terstandar serta keamanan data lebih terjamin. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik pun diharapkan dapat menghasilkan output birokrasi yang berdampak positif secara luas dan lebih efisien. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tantangannya dalam proses percepatan SPBE? Bersama saya Ayu Rahmawati kita akan berdialog bersama dua narasumber saya di Indonesia Forward malam hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Profesor Widodo Muktio, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika. Prof. Widodo, selamat malam, terima kasih waktunya. Selamat malam, Bayu. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Hari Nugroho, anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Teknologi Indonesia dan Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. Pak Hari, terima kasih atas waktunya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita akan membahas mengenai SPBE. Sesuatu yang pastinya harus kita hadapi bersama karena di era digital saat ini, di era teknologi seperti ini rasanya semuanya sudah harus difasilitasi atau diwadahi dengan teknologi. Tidak bisa yang analog dan terpisah-pisah. Saya ingin ke Prof. Widodo terlebih dahulu. Kira-kira mengapa sih sebenarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini harus diimplementasikan segera, Prof? Ya, sebetulnya ini adalah perkembangan teknologi yang menjadi keniscayaan bangsa kita dan sudah agak lama bahwa masyarakat kita ini ada 3 komponen yang harus difikirkan bersama-sama. Yang pertama tentu era digital, masyarakatnya juga harus berbasis digital. Dan era digital, pemerintahannya harus berbasis digital. Dan keduanya ini harus berjalan secara paralel karena ini punya implikasi yang bermacam-macam, termasuk di dalamnya nanti bagaimana efektivitas kerja dari pemerintahan yang berbasis digital dan pemanfaatan masyarakat terhadap era digital ini, terutama di bidang ekonomi digital. Itu akan menjadi lompatan yang sangat penting dan sangat cepat, sehingga dua-duanya ini akan menopang perkembangan perekonomian bangsa kita. Baik. Oke, kalau begitu ini adalah hal yang sangat penting dan pastinya butuh kerjasama dari pemerintah baik itu di pusat dan juga di daerah ya Prof ya. Saya ingin ke Pak Hari kemudian. Pak Hari, kalau kita melihat pentingnya SPBE ini kira-kira sebenarnya nanti ke depannya bagaimana urgensinya dari Pusat Data Nasional dan juga SPBE ini bisa menjalankan roda pemerintahan ke depannya yang lebih baik pastinya. Baik, terima kasih. Sebenarnya SPBE selama ini itu merupakan sesuatu sistem yang salah terap selama ini. Mengapa seperti itu? Karena banyak mereka hanya mempergunakan yang namanya komputer dan teknologi. Itu hanya sebagai sarana bantu untuk proses manual. Oleh karena itu pemikirannya adalah proses manual dan bukan menjadi proses teknologi. Dan ini sering terbalik-balik, proses teknologi yang dilakukan secara manual. Karena apa? Saya menjadi orang yang mempergunakan sistem di era sejak masih mainframe. Di mana yang namanya satu sistem itu adalah terintegrasi sejak dari transaksi sampai jadi informasi. Tidak ada proses entry ulang, tidak ada duplikasi data. Semuanya satu data dari awal sampai akhir. Adanya PDN, ini menjadi salah satu cara untuk mengkoreksi itu menjadikan satu kembali. Seperti sebenarnya benar-benar proses digital, bukan manual dengan bantuan komputer, bukan. Tapi benar-benar proses digital. Di samping itu juga, dengan perkembangan teknologi yang ada, kita juga memerlukan yang namanya integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu seperti apa? Kalau kita, integrasi horizontal maksud saya. Integrasi horizontal itu integrasi antar entitas, antar kementerian lembaga, antar yang namanya organisasi perangkat daerah dan segala macam. Karena mereka sebenarnya dalam layanan publik khususnya, itu melakukan satu tugas yang saling berbagi. Oke. Dan itu harus bersambung terkait. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dengan adanya PDN, kita butuh satu wadah untuk menyatukan mereka
kembali menjadi normal. Supaya apa? Profit itu supaya tidak memanfaatkan yang namanya informasi sampah dari data sampah. Karena kita jangan sampai terjadi garbage in, garbage out. Apalagi kalau kita lihat sampai hari ini masih banyak entry data untuk yang namanya bukan data transaksi tapi informasi untuk menjadi satu data. Itu pun hanya sementara. Kita harapkan nanti bersambung dari ujung ke ujung dan dengan adanya pusat data nasional yang secara nasional masuk di dalam jaringan, kita harapkan terjadi koreksi dan terjadi integrasi sehingga tidak ada lagi yang namanya rekayasa informasi, tidak lagi rekayasa laporan karena semuanya diproses end to end di pusat data. Dan ini banyak orang yang salah mengerti, dipikir pusat data itu hanya tempat server meletakkan aplikasi dia dan segala macam. Padahal di situ banyak sekali faktor-faktor untuk menyatukan itu semua menjadi normal kembali. Saya rasa itu. Jadi sebenarnya di PDN ini diharapkan juga nantinya data-datanya akan jauh lebih akurat dan juga terintegrasi dari satu lembaga ke lembaga yang lain, dari pusat maupun juga ke daerah. Saya ingin ke Prof. Widodo kemudian. Ini kan akan berjalan lintas sektor ya Prof ya, jadi bukan hanya pemerintah pusat saja tapi yang di daerah pun ini juga harus bergabung untuk memberikan datanya. Apa yang akan menjadi tantangannya dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan pengumpulan data di PDN? Ya kembali kepada era teknologi digital di mana di dalamnya sebetulnya memungkinkan sekali untuk bisa tadi disampaikan mengintegrasikan data dan potret saat ini itu kalau kita lihat datanya itu ada sekitar 2.700 data center yang tersebar di berbagai kementerian lembaga di daerah gitu. Bahkan aplikasinya bisa 27.400-an. Jadi ini jalannya belum sinkron sehingga sering kita temukan datanya kementerian ini beda dengan kementerian itu gitu ya. Harus di-cross-kan dan dengan teknologi digital kita jadi dimungkinkan itu. Oleh sebab itulah dari sisi operasional saja dari 2.700 kemudian menjadi satu data Indonesia, kedepannya kan begitu ya, itu sudah menjadi efisiensinya banyak sekali. Data dari Kementerian Keuangan, Bappenas itu sekitar 50% bisa diefisienkan. Artinya apa? Kalau kita mencoba menginvestasikan jangka panjang untuk pusat data nasional, itu akan jauh lebih efisien in the long term gitu ya, in the long term. Nah ini yang saya kira menjadi alasan rasional, termasuk di dalamnya pada saat datanya nanti menjadi data nasional dan itu akan memudahkan semua kebijakan berbasis data dan akurat. Dan ini kalau kita lihat di COVID dulu ya, itu kan selalu pemerintah, presiden selalu mengingatkan bahwa penyelesaian COVID dengan scientific. Nah itu sebetulnya sudah mulai didorong semua keputusan itu berbasis data yang validitasnya bisa terjaga dan itu menjadi satu tadi efisiensi ya. Yang kedua konsolidasi data itu akan menjadikan setiap keputusan itu punya impact yang jauh lebih tepat karena apa? Datanya akurat. Nah, belum lagi ini tantangannya kalau kita bicara soal kendalanya ini persoalan persepsi ya, penyamaan persepsi. Makanya di dalam regulasi dibuat perpres itu sejak 2018 kan, ada perpres mengenai SPBE itu dan sampai pada kemudian di 2019 dimunculkan satu data Indonesia. Nah itu terus menerus, bahkan kemudian berkembang lagi tahun 2022 itu bersama dengan BSSN, gimana keamanannya? Karena kan yang dikhawatirkan kan kalau data saya jadi satu, itu jangan-jangan nanti dilihat banyak orang, jangan-jangan saya nggak bisa megang kuncinya gitu kan ya. Ini kan analog sederhananya, seolah kuncinya diserahkan kepada PDN, Pusat Data Nasional. Padahal sebetulnya ini adalah sebuah sistem yang berbasis digital yang dimungkinkan untuk itu. Sehingga investasi yang cukup baik ini dan tentu membutuhkan anggaran yang banyak, itu menjadi investasi yang kalau in the long term ini akan menguntungkan karena operasionalnya menjadi lebih murah, kemudian juga manfaatnya baik dari government juga lebih baik, lebih akurat, termasuk sebetulnya masyarakatnya tidak rumit lagi
mau ngurus izin misalkan ke sana, ke sana, ke sana. Nah, dengan adanya satu data, maka kita bisa lebih praktis, masyarakat dimudahkan. Tadi saya sampaikan, teknologi digital di mana masyarakat dipintarkan, pemerintah disadarkan dengan sebuah sistem yang terintegrasi, akhirnya apa? Semua gerak ekonomi masyarakat ada lompatan, dan Iya. itu yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, jadi ini muaranya adalah untuk membuat suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat dengan efektif dan juga efisien, kurang lebih seperti itu ya Termasuk Prof ya? ini kan sebetulnya menunjukkan sejauh mana kita ini menjadi sebuah bangsa akan tumbuh berkembang bersaing dengan bangsa yang lain. Betul, betul. Dan ini juga sedang dirumuskan visi digital 2045, di mana Indonesia diprediksi oleh banyak analis internasional akan menjadi the big five gitu ya, 5 besar negara maju. Ya. Ini dilihat dari variabel-variabel tersebut, sehingga rasionalitas kita untuk bisa optimis 2045, meskipun sudah bukan kita ya, Iya. tetapi paling tidak ini adalah pijakan penting untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang beradab gitu ya. Karena di balik itu, nanti kalau main behind-nya itu ya, KL-KL dan daerah itu bertanggung jawab mengisi datanya supaya data itu kalau di-cross-kan ketemu satu data yang benar. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hari. Tadi saya juga sebenarnya tertarik dengan pernyataan dari Prof Widodo mengenai tantangannya itu penyamaan persepsi antar lembaga dari pusat maupun ke daerah. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa menyamakan persepsi tersebut supaya nantinya percepatan SPBE ini bisa berlangsung dan menghindari isu-isu ego sektoral, Pak Hari? Ya, sebenarnya kalau saya lihat kembali ke isu ego sektoral, itu memang banyak yang karena belum terbiasa untuk melakukan proses secara natural. Ya. Mereka inginkan sesuatu yang bisa direka, bisa diatur, sehingga mereka agak kesannya seperti ego sektoral. Ya. Padahal saya yakin bukan itu. Dan masalah persepsi, ini banyak yang saya temukan. Kalau kita secara personal diskusi, saya tahu dia tahu butuhnya seperti apa. Tapi pada saat masuk secara formal, karena kebetulan saya pernah di pemerintahan juga, mereka rata-rata kalau secara formal mereka pura-pura tidak tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kelihatannya mungkin kita perlu, saya tidak tahu apa mesti caranya seperti apa, tapi memang kebijakan harus lebih tegas untuk dilaksanakan dan tidak lagi kebijakan itu menjadi dasar untuk menentukan ranking atau apapun, tapi menjadi dasar untuk pemeriksaan. Karena kebetulan saya mantan auditor, saya lihat kita masih lemah di pengawasan, yang kalau seandainya pengawasan itu diperkuat akan menjadi lebih baik. Apalagi dengan adanya PDN, dengan adanya satu data, dengan adanya integrasi antar kementerian lembaga, antar OPD, maka yang terjadi adalah pengembalian kewenangan kepada masing-masing pihak. Karena sebagai contoh, kalau kita bicara yang namanya data pribadi, data pribadi itu ada data kependudukan yang kaitannya sejak lahir sampai dengan meninggal. Tapi ada juga data Kementerian Agama yang kaitannya dengan nikah, talak, rujuk dan segala macam dan agamanya apa. Ada yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan ini. Ada yang terkait dengan kepegawaian, statusnya seperti apa. Ada yang terkait dengan pajak, ada yang terkait dengan data kesehatan. Dengan baik. PDN semuanya akan menjadi satu. Menyatukan seluruh data yang sangat banyak tadi di satu wadah. Tapi prosesnya dikembalikan kepada masing-masing entitas sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Baik, itu dia yang harus kita cermati bersama ya, ya. Pak Hari. Baik, Pak Hari, Prof Widodo, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward. Masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga ada Prof Widodo dan juga Pak Hari di sini. Dan di segmen kali ini pemirsa kita akan melemparkan pertanyaan kepada para penonton yang telah hadir di studio. Nanti saya akan buka 2 sesi pertanyaan. Yang pertama untuk Prof Widodo terlebih dahulu, nanti kemudian di sesi pertanyaan yang kedua untuk Pak Hari. Oke, jadi kita akan buka 1 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Mas yang baris kedua batik biru silahkan disebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Selamat malam Pak, saya Faiz dari karyawan swasta.
Saya ingin bertanya Pak, jadi kan saat ini kita tahu banyak adanya aplikasi-aplikasi dari satuan atau lembaga-lembaga negara. Dengan adanya Pusat Data Nasional ini, apakah nantinya aplikasi-aplikasi itu akan menjadi satu, terintegrasi dalam satu aplikasi atau seperti apa Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Faiz. Menarik ini. Jadi kalau tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa realitas saat ini aplikasi itu banyak sekali, ribuan kan ya. Dan itu satu sama lain kadang-kadang tidak bisa sinkron dengan satu wadahnya tadi, rumahnya tadi. Nah, ke depan kita punya konsep satu data Indonesia itu justru itu akan mewadahi menjadi payung besar untuk bisa semua aplikasi bisa saling terkoneksi dan akhirnya data tadi tidak ada yang misalkan A dengan B beda atau A dengan B nggak nyambung gitu ya. Dan disitulah data center akan punya fungsi untuk menjembatani, mengelola dan sampai pada mengintegrasikan berbagai data yang jumlahnya sangat banyak dan ini penting karena information is power ya. Informasi data itu adalah kekuatan buat semua pihak. Buat pemerintah ini juga akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Buat masyarakat ini juga memudahkan berinteraksi, berkomunikasi, memberikan masukan dan lain sebagainya. Memang dalam prakteknya ini Mas Faiz ya yang selalu kadang-kadang publik juga tanya, lantas itu bebas nggak saya ngambil? Kalau kita lihat di Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik, data itu macam-macam. Jadi tidak semua data itu bisa dibuka dengan mudahnya. Nah itu yang harus kita edukasi kepada publik, bahwa Pusat Data Nasional itu tentu nanti ada yang datanya sifatnya publik, ada yang private gitu ya. Dan semua itu sebetulnya bisa diakses, hanya tahapannya saja yang bisa harus dimengerti oleh publik, oleh masyarakat. Jadi aplikasi itu nanti menjadi terintegrasi dan itu memudahkan government mengambil keputusan dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi untuk kebutuhannya ya. Jadi masyarakat itu sekarang hati-hati juga, masyarakat jangan mengakses data yang non pemerintah dengan gampangnya ternyata hoax, fake news ya, disinformasi dan seterusnya. Nah ini juga menyangkut trust ya, menyangkut trust. Jadi kalau sudah ada satu data Indonesia maka publik saya yakin akan lebih percaya terhadap data yang ada disajikan oleh government. Itu saya kira. Baik, jadi nantinya tidak akan ada banyak aplikasi yang perlu di-download, hanya satu saja bisa digunakan di seluruh Indonesia, datanya akurat di sana, kurang lebih seperti itu ya Prof. Widodo? Iya, satu data ya. Satu data, oke. Bagaimana Mas Faiz sudah menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Kita akan buka satu sesi pertanyaan lagi untuk Pak Hari, silakan rekan-rekan ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Silakan Mbak, boleh berdiri, disebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Zahra, saya seorang karyawan swasta. Izin Pak Hari, menurut Bapak, bagaimana kondisi dan kualitas data-data yang dimiliki pemerintah saat ini? Dan apakah data-data yang dimiliki tersebut dapat menunjang dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya tergantung, sangat tergantung. Salah satu contoh yang cukup baik untuk di Indonesia, data-data yang akurat itu adalah data perizinan yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dan dapat penghargaan dari WCO. Karena kita mengintegrasikan 18 kementerian lembaga untuk layanan publik. Dan itu menjadi solusi pertama secara global di ASEAN terutama untuk mempergunakan satu titik temu secara single window. Orang mendapat layanan tanpa harus datang ke masing-masing instansi, tapi aplikasi di dalam instansi itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri secara independen dan disatukan dalam satu kendali. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak akan ada orang bisa lolos dari bea cukai kalau yang namanya izin perdagangan tidak ada. Izin perdagangan tidak akan bisa keluar kalau seandainya yang namanya rekomendasi dari kementerian terkait tidak keluar. Karena semuanya dihubungkan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa semua data meskipun pakai dokumen elektronik, tapi finalnya bukan pada dokumen, tapi pada data elektroniknya. Sehingga yang di-compare
yang benar-benar asli dilakukan di situ adalah yang membandingkan. Nah sekarang ini kita tinggal lihat, data itu sudah dibandingkan nggak dengan data penerbitnya. Gitu. Sekarang kita dapat dokumen elektronik asli, tanda tangan asli. Tapi kalau isinya tidak sama, maka itu adalah data yang namanya aspal. Nah, dengan posisi seperti itu sebenarnya kita dari sejak 2008 sudah diatur, namun karena kelengkapan dari aturan-aturan turunannya baru belakangan lengkap, maka itu baru bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ciri-cirinya untuk informasi pemerintahan yang sudah valid bisa dipergunakan, itu adalah yang sudah memenuhi ketentuan yang selama ini diatur oleh beberapa kementerian untuk memenuhi proses elektronik secara memenuhi IT governance. Saya rasa itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak, sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Prof. Widodo, Pak Hari. Kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Kembali lagi pemirsa, kita akan break sejenak, nanti kita masih akan kembali melanjutkan dialognya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward dan kita masih akan melanjutkan dialognya bersama Prof. Widodo dan juga Pak Hari. Saya ingin ke Prof. Widodo terlebih dahulu. Dari SPBI ini sebenarnya adalah sesuatu lompatan yang memang sebenarnya pasti akan berguna untuk pemerintah dan juga masyarakat. Tetapi yang mungkin masih menjadi pertanyaan adalah tentang sistem keamanannya. Bagaimana nantinya sistem keamanan di SPBE dan juga di PDN ini bisa terjamin, Pak? Ya memang sistem keamanan adalah salah satu hal yang diperhatikan di samping tentu saja kualitas pelayanan publiknya yang tadi sudah disinggung. Dan keamanan ini juga dengan adanya satu pintu tadi akan jauh lebih bisa dikendalikan dan bahkan Kominfo ini kan lebih bergerak pada bidang infrastrukturnya. Dan sekarang ini sedang kita bangun di Cikarang, diharapkan Oktober 2024 sudah bisa dipakai. Dan untuk keamanannya ini sudah berjalan terus sebetulnya oleh BSSN ya. Dan di BSSN juga ada peraturan BSSN yang di dalamnya sebetulnya melingkupi bagaimana manajemen keamanan terhadap data, bagaimana standarisasi data yang nanti harus diintegrasikan itu sehingga probabilitas keamanan data yang dilakukan akan memungkinkan publik juga lebih aman, bahkan government lebih aman gitu. Jadi ini upaya-upaya proteksi yang memungkinkan tidak hanya secara ekonomis menguntungkan, tidak hanya secara standar tadi trustnya tinggi, tapi juga dari sisi keamanan data yang tersimpan itu juga lebih aman. Dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah bahwa kerjasama di dalam pusat data nasional ini kerjasama lintas kementerian juga gitu loh. Jadi ini yang saya kira memang menjadi target bersama dan ini akselerasinya diharapkan tahun 2024 ini sudah bisa di running dan itu menjadi keunggulan bangsa kita di tengah data sebagai sebuah kekuatan tadi. Baik, jadi sudah dibantu sistem keamanan oleh BSSN, jadi ini diharapkan bisa menjamin ya dari keamanan datanya juga pertanyaan masyarakat, apakah kira-kira datanya aman gak nih kalau disimpan di satu wadah? Mudah-mudahan lebih aman. Harusnya lebih aman ya Prof ya. Oke, saya ingin ke Pak Hari. Pak Hari, kita sebagai masyarakat awam, masyarakat luas di Indonesia, apa yang kita bisa harapkan dari SPBE ini? Sebenarnya dari SPBE ini kita harapkan tadi masalah keamanan sudah disinggung yang kaitannya dengan BSSN dan banyak orang yang berpikir keamanan itu hanya terkait dengan penetrasi. Padahal kalau kita bicara penetrasi, SPBE itu diharapkan siapapun yang melakukan penetrasi terlalu lama itu bisa diawasi oleh sistem. Sehingga bisa dicegah. Kalaupun terjadi kebocoran data, karena banyak orang, masyarakat itu yang takut dengan SPBE, nanti datanya bocor, itu banyak yang terjadi karena apa? Dibuat sendiri aplikasinya, diproses sendiri, diolah sendiri, dioperator sendiri. Karena apa? Mereka tidak melakukan tata kelola yang namanya penggunaan sistem untuk berbagi. Banyak orang yang berbilang, yang sampaikan, wah kalau saya taruh di PDN, itu saya tidak independen. Padahal
bukan itu. Independen itu hanya kalau ada orang lain bisa akses, itu tidak independen. Tapi kalau orang lain tidak bisa akses, itu tetap menjadi sesuatu yang independen. Dan dengan SPBE ada di PDN, artinya ada orang lain yang mengawasi. Jadi jauh lebih aman sehingga kita harapkan masyarakat menjadi lebih percaya. Oke. Apalagi kalau dikembalikan lagi yang tadi yang namanya data pribadi misalnya dikembalikan ke masing-masing institusi untuk tidak diserahkan kepada institusi lain. Tanggung jawabnya akan menjadi lebih tinggi dan saya yakin masyarakat akan lebih percaya pada terapan SPBE sebagai satu sistem besar yang terdiri dari banyak aplikasi. Oke, baik Pak Hari, Prof. Widodo, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin minta closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Prof. Widodo terlebih dahulu terkait dengan tema kita malam hari ini, PDN sebagai pilar percepatan SPBE. Silahkan, Prof. Iya, jadi PDN ini mesti menjadi info yang sangat familiar di masyarakat ya, dan itu tugas kami untuk mensosialisasikan. Termasuk juga untuk menyamakan persepsi kepada KL daerah juga. Dan itu membutuhkan juga komunikasi. Jadi paling tidak memang kita internal akan menguatkan persepsi, akan menguatkan infrastruktur dan mudah-mudahan ini berkolaborasi dengan kementerian yang menopang ini juga tadi BSSN misalkan, itu akan menguatkan dan akan melahirkan sebuah kepercayaan yang lebih baik lagi di mata publik. Buat publik juga mari kita lihat bahkan publik ini berhak untuk bisa ngetes gitu ya, berhak untuk bisa ngecek sejauh mana trust tadi memang dipraktekkan dan dibuktikan. Ini menjadi dua hal yang akan saling bersama-sama membangun peradaban digitalisasi di Indonesia dan ini impact berikutnya atau outcome-nya adalah masyarakat akan menjadi lebih maju, lebih modern dan ada lompatan karena adanya digitalisasi. Lompatan karena digitalisasi. Silakan untuk Pak Hari, closing statement-nya. Closing statement dari saya sebenarnya sederhana sekali. Bahwa dengan PDN itu menjadi salah satu cara untuk akhirnya mau tidak mau yang namanya pulau-pulau di dalam SPB untuk mudah disatukan semua informasi dan menjadi mudah diawasi. Meskipun kita ketahui banyak yang akan post power syndrome karena tidak bisa merakayasa informasi dengan penggunaan PDN. Karena semuanya transparan ya Pak Hari. Semuanya menjadi transparan, diawasi oleh orang lain. Betul. Bukan diolah sendiri, dipojok sendiri, direkayasa sendiri. Tapi nantinya pasti kita berharap ini akan membuat suatu kebijakan publik yang pastinya akan akurat dan juga berpihak kepada masyarakat. Terima kasih banyak atas perbincangannya malam hari ini Prof. Widodo dan juga Pak Hari. Dan pemirsa demikianlah Indonesia Forward malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang telah hadir di studio malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam, sampai jumpa. Prof, terima kasih.